Halo, perkenalkan saya Lutfi Arya. Di sini saya akan buat video penjelasan dan kesimpulan tentang 4 materi yang Pak Gung Yuda telah berikan dari beberapa minggu lalu. Nah, yang pertama ada AIDCA. AIDCA adalah sebuah konsep marketing lama yang sering digunakan untuk menganalisa dan mengacu pada perencanaan sebuah iklan secara menyeluruh, yang mempengaruhi segala aspek persiapan hingga iklan tersebut jadi. AIDCA adalah sebuah singkatan dari beberapa kata. Yang pertama adalah A itu attention, I itu interest, D itu desire, C itu conviction, dan A yang terakhir itu action. Jadi sebuah iklan yang berkonsep AIDCA pada awalnya akan menarik perhatian konsumen yang memperlihatkan sebuah hal yang kemudian akan berlanjut untuk membangun minat pada produk tersebut. Ketika produk itu bagus, keinginan untuk membeli produk itu pun tumbuh seiring berjalannya rasa percaya. Dan pada akhirnya tentunya action atau tindakan konsumen untuk membeli produk tersebut. Lalu ketika AIDCA sudah berjalan dengan baik, maka akan muncul segmentasi dan kepuasan dari konsumen itu sendiri. Jadi kepuasan konsumen merupakan perasaan senang atau kecewa yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harapannya. Agar semakin lancar, kita perlu menelusuri apakah iklan itu sudah mencapai tujuan yang tepat. Kita perlu tahu segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan cara kita memandang pasar secara kreatif. Segmentasi pasar yang dimaksud tidak hanya dengan cara membedakan produk atau membuat produk baru, tapi lebih kepada bagaimana kita melakukan segmentasi pasar pada konsumen kita. Pendekatan segmentasi dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi geografis, demografis, dan psikologi. Setelah segmentasi pasar kita buat, tentunya akan muncul kepuasan konsumen yang akan dibagi menjadi 2, yaitu kepuasan fungsional dan kepuasan psikologikal. Lalu materi selanjutnya ada word effect dan visual base. Verbal maupun visual keduanya memiliki kekuatan masing-masing. Kebutuhan terhadap kedua poin tersebut dalam suatu media iklan bertumpu pada kebutuhan pembuatan iklan. Keduanya berfungsi sebagai informasi, persuasi, dan reminder. Dalam visual sendiri terdapat 7 elemen visual yang dapat digunakan dalam dunia periklanan, yaitu lines, shapes, form, texture, color, value, dan space. Lalu ada juga kata-kata, wording power, memiliki kemampuan untuk menciptakan kata atau kalimat yang mampu memberikan nilai atau value pada hal yang ditawarkan. Creativity atau ide, itu kemampuan melahirkan ide-ide sebelum pernah ada sebelumnya dan berbeda dengan yang lain. Conceptual thinking, kemampuan berpikir secara konsep adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Konsep kata-kata atau tulisan bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. 1. Konsep emosional, 2. Konsep faktual hard selling, 3. Konsep faktual edukasional, 4. Konsep narasi. Setelah itu ada juga daya tarik periklanan. Daya tarik berhubungan dengan hal-hal seperti selebritis, humor, rasa takut, kesalahan, komparatif, rasional, dan emosional. Jadi hal-hal ini membuat kita terlihat tidak tertarik pada iklan tersebut. Ketika kita berbicara tentang daya tarik selebritis, artinya selebritis tersebut menjadi juru bicara bahkan ikon pada produk tersebut. Hal ini tentunya memiliki keunggulan pada selebritis tersebut apabila selebritis tersebut banyak yang mengidolakan dan mereka akan membeli produk yang diiklankan. Berikutnya yaitu humor. Humor menjadi cara kreatif untuk mendapatkan konsumen dan mempertahankan eksistensi produk. Keunggulan dari daya tarik humor itu sendiri yaitu memiliki kemampuan untuk meningkatkan pembelian produk. Lebih baik dalam meningkatkan kesadaran merek, namun memiliki persepsi kurang dapat dipercaya dibandingkan non-kooperatif. Dan daya tarik juga berhubungan dengan rasa takut. Daya tarik yang dimunculkan apabila tidak menggunakan produk yang ditawarkan, seperti contohnya iklan asuransi. Kemudian daya tarik kesalahan.
yaitu daya tarik negatif yang memotivasi konsumen dapat menanggulangi kesalahannya dengan menanggapi produk yang diiklankan. Selanjutnya ada daya tarik komparatif, yaitu suatu konsep perbandingan daya tarik rasional, berfokus pada praktek, fungsi, dan kebutuhan konsumen secara optimal pada suatu produk. Lalu daya tarik emosional yang memiliki ikatan pada kebutuhan psikologis konsumen agar pesan produk atau hal terkait sampai pada konsumen. Nah, itu tadi beberapa daya tarik yang bisa kita gunakan sebagai konsep periklanan. Materi berikutnya adalah Super A. Rumus Super A merupakan singkatan dari elemen-elemen. S itu simple, U itu unique, unexpected, P itu persuasif, E itu entertaining, R relevant, dan A expectable. Nah, penjelasannya kita mulai dari simple, artinya sederhana dan dapat dimengerti saat pertama kali kita lihat. Yang kedua ada expected, yaitu iklan yang tidak terduga dan mampu membuat menjadi top of minded. Lalu yang selanjutnya kita memiliki yang namanya persuasif. Persuasif artinya mampu memiliki kemampuan untuk membujuk konsumen untuk melakukan sesuai keinginan dan iklan tersebut. Selanjutnya entertaining, yaitu iklan yang memiliki kemampuan menghibur, mampu memainkan emosional penonton dan mudah menarik simpati terhadap brand yang diiklankan. Berikutnya ada relevan, iklan yang memiliki korelasi yang jelas terhadap produk atau brand yang disampaikan, terlihat hebat dan terkadang melantur, diperbolehkan selama masih memiliki korelasi kuat dalamnya. Kemudian untuk A, acceptable, yaitu iklan yang memiliki ikatan yang kuat terhadap aturan dan norma yang berlaku di tempat di mana iklan tersebut ditayangkan. Nah, saya rasa sudah 4 materi yang saya jelaskan di video saya kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Terima kasih.